Nung 18 tahun, Dwiki hanya seperti bayi. Dia semakin hari semakin mengecil badannya, tinggal tulang aja. Saya rasakan dukanya, saya rasakan kerinduan yang mendalam. Kadang setiap malam takbiran bulan puasa itu, saya bersama putra-putri saya itu menangis bersama. Saya itu takut banget yang namanya istiroj. Kenikmatan yang disegerakan untuk dijatuhkan dengan sakit yang paling dalam. Itu istiroj. Anak yatim itu harus belajar bersedekah, bukan menerima aja. Jadi saya bagi jompo, beras itu ke jompo. Kita kalau kita kasih lebih, maka Allah akan kasih pintu rezeki yang lain. Pelangi yang indah, biarkan jika berbeda pun semua berubah. Ada yang berbahagia pun ada yang resah, selalu ada cinta, ada. Tak perlu jadi siapa, jadilah dirimu sendiri. Setiap warna anugerah jadikan pembuka hati. Tak apa jika berbeda pun tak ada yang sama. Tak akan terpisah, ku percaya. Selalu ada cinta di sini yang datang dan juga pergi. Begitulah kan tetap terjadi dalam kehidupan ini. Selalu ada cinta di sini yang datang dan juga pergi. Begitulah kan tetap terjadi dalam kehidupan. Kehidupan ada cinta, selalu ada cinta, selalu ada cinta, selalu ada cinta. Ada. Ada dong. Selalu ada cinta di Inspirasi Jalanan. Syahrani. Ada Kang Doni Ya. Suhendra. Ada Om Doni dan juga ada Bakti. Ini adalah salah satu episode yang saya paling suka. Kenapa? Karena udah lama saya nggak ngeliat ibu cantik yang ini. Dan sekarang ada nyanyi depan saya. Nah, kan apalagi Ronald ikut nyanyi, Opi ikut nyanyi. Gue seneng banget. Alah, Seneng aku aja banget. bikin album gua nggak laku. Tapi mohon maaf nih, bukan pilih kasih nih. Emang saya mah suka sama Kakak Rani. Jadi Terus kenapa maksud lo? ada bunga dong buat penyanyi kesukaan Oh, ini aku, ada very bunga. special ya kamu tuh ya. Kamu tuh sangat ini banget deh, manis Gue sekali deh berani ya. dapat bunga. Loh ya iya dong. Gue yang nemenin lo setiap Terima kasih, minggu terima gak kasih. dapat apa-apa. Kenapa sih iri sih? Ya iyalah. Mau juga. Gimana sih? Ya, Harusnya kasih rata, apaan nah kek? harusnya rata ya. Bener dong. Udah, tak kasih. Lah, masa gue dikasih kaset? Ini memang cuman keset, adanya di depan rumah diinjek-injek tetapi. sama orang. Terus? Tapi ini bukan keset sembarang keset, bukan bunga sembarang bunga, itu memang bunga plastik. Bunga kertas. Kertas ya. Ini adalah karya dari malaikat berbentuk manusia. Waduh. Bener. Dari mana? Nah, dari dari mana? Kabupaten Bandung Barat sama kampung halaman sama aku. Saya juga Bandung Barat loh sekarang. Masa? Pada larang. Teman Rani juga. Dekat pada larang. Iya. Dekat pada larang. Saya di Cianjuang, dia di pada larang. Ini dari daerah Batu Jajar. Oke. Ya, namanya Ibu Imas Masitoh. Kenapa saya sebut dia adalah manusia berarti malaikat? Nah, itu dia. Kita bakal jemput di depan nih. Oke. Ya.
Mana? Tuh yang pakai kerudung. Pak De tuh yang pakai kerudung, Pak De. Jemput tuh. Ah, Ronald. Coba kasetnya. Waalaikumsalam, Bu Imas, kesini. Ini malaikatnya. Ini. Aduh, Ibu Imas. Ini Teh Rani, ini Kang Doni, itu Kang Bekti. Sok silahkan duduk Ya, dulu sok, atuh. sok. Ini Berangkat, berangkat Pak Pak Ade. Bro dan sis dong. Mantap nih Pak De. Aduh. Mbak Bro. Ya. Jadi ini malaikat Dalam bentuk manusia. dalam bentuk manusia. Namanya Bu Imas Masitoh. Ibu Imas. Masih toh? Masih toh? Ini di Batu Jajar ya Teh ya. Manggilnya Teteh aja ya. Teteh. Dia masih Teteh. muda. Cantik tuh. banget. Lah ya iya aura kebaikannya itu terpancar dari wajahnya. Amin. Jadi cocok memang disebut malaikat. Betul. Jadi ini mereka nggak percaya kalau ini bikinan Teh masih Teh Bener, Imas, bener Teh. kan? Ini itu Bikin bikinan kaset. saya ya. Sama Ini- bunga itu ini juga, juga betul. kamu, Iya, Teh. iya, Nah, itu bikinan tahu saya. nggak? Si Teh Imas ini membuat karya-karya seperti ini, Mm-mm. ya. Tapi yang hebatnya adalah beliau ini memiliki panti asuhan. Iya, betul sekali ya. Namanya Raudatul Amanah. Ada 130 anak yatim piatu yang beliau pelihara. Dengan berjualan keset dan membuat bunga, bisa memelihara 130 anak yatim Insya piatu. Allah, insya Allah. Wow. Malu nggak kita luar coba? biasa. Ya. Kalau nggak salah jual gorengan juga ya Teh ya? Iya, bikin warung di pinggir sekolah itu ada meja. Iya. Jadi nih Ah. ceritanya si Teteh jualan gorengan, bikin keset bunga untuk membiayai anak yatim. Iya. Itu uangnya memang cukup apa? Kalau ditanya cukup, itu nggak cukup sekali. Nah, itu Cuma anak-anak saya ajarin itu, anak-anak itu belajar prihatin. Jadi bisa apa yang ibunya dapatkan itu yang mereka makan. Jadi mereka itu Maksudnya tidak ibu pernah, tuh Teteh ya? iya, Ya Allah. nggak pernah anak-anak itu mereka makan dengan kerupuk pun jalan. Jadi mereka udah terbiasa inilah yang ibunya mampu berikan. Jadi mereka tidak pernah mengeluh ataupun apa. Tapi 130 orang Banyak itu loh. banyak Jadi loh. kegiatannya selain kalau semuanya di situ mereka sekolah. Sekolah alhamdulillah. Cuma Ada saya pesantren atau apa? nggak mampu untuk menampung semuanya di rumah karena kontrakan saya kecil. Teteh masih itu ngontrak. dia. Ya Allah. Kontrak. Jadi Jadi ditampung di mana Teh? yang ngontrak yang di rumah kontrakan cuma 20 anak. Sisanya itu ada yang di rumah neneknya, ada di rumah ibunya. Tapi di rumah ibunya pun dalam keterbatasan tidak ada peninggalan bapaknya. Jadi kalau ada uang lebih dari rumah, setiap hari saya pantau mereka apakah ada yang punya beras atau nggak punya beras ataupun yang sakit, saya keliling. Bahkan untuk anak asuh yang cacat, saya coba mandiin dia juga. Kalau Apa saya ini? Ada yang sehat, cacat juga. ada. Kalau saya sehat, saya bantuin mandiin. Karena beliau ibunya itu udah tua itu stroke juga, ibu yatimnya itu. Tidak bisa merawat ya. Ada yang tidak Nah bisa ini merawat. punten dari mana mereka datang ke Teteh gitu? Yang anak-anak ini apakah mereka datang atau Apa ada Teteh sekitar yang Teteh? Menemukan Teteh itu bagaimana awalnya? Awalnya itu saya ditinggalkan meninggal sama putra yang bungsu. Karena rasa sakit yang luar biasa yang saya rasakan, saya tinggalkan sama anak. Kata bapak, beliau bilang, cobalah bikin warung di sekolah biar terhibur, kata bapak. Saya dagang di situ, setelah saya dagang, di situ ada anak yatim. Saya coba dengan anak yatim itu ngobrol setiap hari, tersentuhlah saya, kenapa enggak saya mencarikan sesuatu buat anak 6 itu. Awalnya 6 anak gitu saya asuh. Awalnya itu 6 anak 6 anak. dulu. Saya coba dengan cara mengumpulkan dari uang 500. Dari uang 500 saya kumpulkan, saya kasihkan ke mereka untuk jajan. Kadang kalau di warung untuk anak yatim mereka nggak bayar, mereka gratis, nggak beli. Dari situ lama-lama ada kenikmatan tersendiri, saya terus dengan anak itu. Suatu saat bapak manggil saya, Bapak. dia, beliau manggil saya. Beliau itu bapak yang terhebat yang saya punya. Beliau bilang gini, bapak tahu kamu ngasuh anak yatim. Kata bapak besok mau pulang. Kata bapak, kalau bapak pulang tolong makamkan bapak di dekat anak saya yang bungsu. Dan bapak bilang,
teruskan perjuangan, jadilah putri Bapak yang bisa mengasihi orang kecil. Karena saya pun mengasuh jompo juga. Kata Bapak, jangan takut dengan keterbatasan ekonomi, jangan takut dengan keterbatasan sekolah, teruskan perjuangan. Saya pikir Bapak bilang demikian itu hanyalah keputusasaan Bapak karena jantungnya lagi sakit. Ternyata benar, beliau berpulang besoknya. Beliau berpulang, dari situ Allah berikan saya serasa setiap lihat anak yatim itu saya rasakan dukanya, saya rasakan kerinduan yang mendalam. Kadang setiap malam takbiran bulan puasa itu saya bersama putra-putri saya itu menangis bersama karena rindu akan ayah. Ya. Jadi disitulah Allah kasih saya pertama kali seperti ada ikatannya. Dia itu seperti terlahir dari rahim saya. Oh iya iya. Nah, jadi Rodatul Amanah menampung 130 ya. Ini anak-anak yang ditampung ini juga tadi dibilang punya kebutuhan khusus. Ada yang Ada yang khusus. punya kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus seperti apa yang ditampung oleh Teteh? Anak-anak yang seperti apa cacatnya? Mungkin untuk anak itu cuma makan aja karena makan. nggak mungkin untuk sekolah. Usianya yang satu Dwiki Darmawan udah 17 tahun, Nung 18 tahun, Dwiki hanya seperti bayi. Dia semakin hari semakin mengecil badannya, tinggal tulang aja. Sedangkan Nung sama, dia cuma bisa jalan dengan kayak bayi, sama juga seperti bayi. Jadi dia tidak membutuhkan sekolah. Cuma saya ke sana, kadang saya cuma membisikkan kata bismillah. Atau supaya kalau dia dipanggil sama Allah, ada seseorang ibu yang pernah mengucapkan bismillah di telinganya. Karena untuk harapan yang lain tidak mungkin, karena dia seperti di dunianya sendiri, tidak mengenal ibunya, tidak mengenal keluarganya, dalam keterbatasan mental yang udah tidak normal lagi. Saya pikir cuma itu, saya ke situ cuma kalau saya sehat, saya mandiin, terus saya cuma sekedar bercerita, walaupun entah anak itu mendengar atau enggak, setidaknya saya bisikin juga kata bismillah, biar anak itu pernah ada satu ibu yang membantu mendengarkan kata bismillah. Hanya itu aja untuk anak yang saya cacat itu. Kalau Rodatul Amanah itu terbuka untuk yatim piatu dan maksudnya siapa saja bisa ke Rodatul Amanah? Rodatul Bisa Amanah itu diterima? bisa. Anak Rodatul Amanah itu untuk yatim, piatu, dan duafa. Seandainya anak-anak duafa yang terlantar, daripada dia terlantar, kenapa tidak saya asuh juga? Padahal hidupnya udah susah. hidupnya aja susah tapi masih mikirin orang susah. lain. Luar biasa. Ih, Kuat terharu ya. Kita suka bilang, aduh, anak 2 nih, berat biaya. Anaknya 130. Anak orang nih banyak. Anaknya 130. Dan salah satu caranya untuk membiayai operasional, bagaimanapun kita butuh. Teteh bikin seperti ini. Yang bikin siapa aja, Teteh sendiri? Awalnya dibantu anak yatim. Dibantu, Tapi- diajarin. anak Tapi Teteh yatim. memang bisa bikin Bisa, ini? bisa. Bisa, terus? Cuma anak yatim itu sering batuk. Jadi sering batuk karena itu debunya Oh, sering batuk. debu. Ya ampun. Karena itu debu, saya nggak tega lihat anak asuh saya sakit. Jadi saya sama suami dagang pagi-pagi, suami yang nunggu warung, saya ngerjain keset dari jam 7 Sendiri? dari jam 7 sampai jam 2 malam. Dijual saya- berapa teh ini teh? 10.000. 10.000. Dan akhirnya sekarang per hari udah bisa jadi berapa nih bikin kaset ini teh? Sekarang saya udah nggak mampu lagi, Pak. Karena jantung saya sering masuk rumah sakit. Ini pun seperti mimpi. Saya bisa hadir di sini. Pada minggu kemarin saya dilarikan Pak Andi Ajis ke Dustira, itu udah kritis. Oh. Jadi ternyata nggak sehat juga. Masih mikirin Masih orang mikirin lain. orang lain. Oke, tahan Luar dulu biasa. pemirsa Inspirasi Jalanan, karena saya yakin bahwa akan banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Teh Himas ini ya. Hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Dan mari menjadi orang baik ya. Dan saya yakin akan ada inspirasi lainnya
setelah yang satu ini. Kakak Rani, Kang Doni, Apa adanya? Om Bekti, nyanyi lagi dong. Ini most probably cocok buat ini sih. Tapi gue jadi susah nyanyinya. Matanya berkaca-kaca. Perjalanan kita adalah untaian cerita. Maukah engkau menuliskannya dengan kalimat yang sederhana dan bersahaja? Ajak aku membaca. Oh, tiap nada pun berbeda. Oh, harmoni merangkaikannya. Ingin ku katakan kita semua satu. Ada yang bilang Ngomong saya itu enggak. saya itu memakan harta anak yatim. Itu yang paling menyakitkan bagi saya. Iya. Oke, ini Dagang sekarang bunga. dijual 10 ribuan, ya. Kalau bunga berapa? Kalau bunga berapa Teteh? Ini bunga kertas ya? Iya. Ini Ada ajarin bunga siapa ini 15.000. bikinnya? 15.000. Segini 15.000, ada untungnya. Insya Allah ada, insya Allah. Kan? Dijualnya di mana Teh keset sama ini tuh? Kadang kayak kemarin Bunda Nia itu bikin pasar di Hotel Agusta. Beliau manggil saya, Bu Imas coba ke sini dagang bawa kesetnya sama bunganya. Bazar, Iya. di bazar-bazar. Ah. Iya. Oh. Ada yang beli. Alhamdulillah berkat bantuan beliau habis dagangan saya, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita menghimbau, kalau misalnya mau bikin hiasan-hiasan bunga yang buat ucapan-ucapan itu loh, itu kan instead of bunga asli, kadang-kadang ada juga yang bunga Bunga kertas. kertas. Jadi bagaimana kalau pesen ke Teh Imas? Nah, Ya kan? Jadi bisa Alhamdulillah, lebih berjalan lagi alhamdulillah. pesanannya. Beramal juga Iya. sekalian. Gitu. 130 anak yatim piatu, juga duafa dan anak berkebutuhan khusus. Semuanya manggil ibu ke Teh. Manggilnya Teh. ibu. Nah, 130 anak ini yang dikeluarkan biayanya kebanyakan untuk apa aja? Untuk makan Makan kah? pasti. Makan Sekolah, pasti 3 sekolah. kali sehari. Makan dan sekolah. Sekolah. Sekolah Oh. gede loh. Tapi itu setiap bulan ada bisa tuh ya tercukupi ya makan 3 kali dan sekolah. Alhamdulillah Allah kirim rezekinya. Itu loh ya. Itu namanya faith. Betul. Itu yang namanya matematika Allah. Ya. Matematika Tuhan beda sama matematika manusia, nggak masuk di akal buat kita. Iya. Ya, nggak masuk Iya. akal. Bisa ternyata. Kalau dihitung tuh udah nggak ada. Ya, nggak masuk akal. Gimana hitungannya? Nggak ada. Kerja cuma jualan gorengan keset sama bunga kertas bisa menghidupi 130 anak. Ada Coba. nggak yang kadang-kadang nih kan ada aja orang nyinyir ya kan. Misalnya Iya, teteh Teh. udah hidupnya susah, sakit-sakitan. Masih ada yang suka gitu, Teh? Ada. Ya Allah. Udah nyinyir nggak nyumbang lagi. Ini Wah, malah nyebelin banget. Males banget. ngomong apa? Katanya ngomong apa, Cenah? Tapi ini sebelum ada satu sekolah Oh, nggak usah Nurul sebut Hidayah, nama. Nurul Hidayah, dia bantu saya untuk MTS itu anak yatim piatu dan rodatul nggak bayar. Nah, teteh sendiri punya anak ya. Ada anak kandung Berapa? 3. Hah? Anak kandung 3. Anak kandung Anak 3. kandung 3. Ini apa enggak komplain tuh apa Ya, enggak maksudnya nggak protes? sirik gitu. Waktunya tinggal Apa? dikit. Ya, Pernah. maksudnya kan pernah. Karena suatu saat ada donatur datang, Heeh. beliau cuma memberikan bingkisan untuk anak yatim aja. Oh, ya Allah. Putra saya yang kecil Ya, dia namanya menangis. anak-anak Dia bilang gitu, "Mama, kenapa Mama saya udah berbagi ibu dengan anak yatim. Ya Saya Ya. kasih sayang Mama udah terbagi dengan anak yatim, tapi kenapa ada yang nggak dapat bagian bingkisannya?" Sempat nangis. Walaupun anak yatim itu mereka ngasih ke anak saya itu, ini Rehan, ini mereka berbagi. Tapi anak saya itu mungkin karena cemburu, keburu ngambek. Jadi dia, kenapa Mama Allah nggak kasih Rehan juga rezeki? Katanya gitu pernah. Tapi alhamdulillah sekarang anaknya udah bisa saya kasih tahu. Rehan itu mungkin rezekinya anak yatim.
insya Allah nanti ke depan Rehan pun ada rezekinya dari Allah. Saya selalu supaya anak itu, anak asuh dengan anak kandung itu selalu bersatu. Saya Diperlakukan ngasuhnya, sama gitu iya, ya. saya ngasuhnya sama, tidak ada yang dilebihin atau dikurangi, tetap anak-anak itu adalah seperti terlahir dari rahim saya. Teh, kalau Teteh sendiri ya, sekarang di Rodatul Amanah ini sebetulnya yang paling dibutuhkan apa? Ya. Saya ingin ada dana untuk pondok pesantrennya, Kang. Oh, Karena kalau ngontrak terus nanti bingung ke depannya. Mereka harus sekolah. Untuk pendidikan anak-anak ya. Iya, jadi ya. saya berpikir anak yatim pun harus kuliah. Mereka harus sekolah. Mereka harus iya. jadi seseorang. Harus lebih berguna. Jadi jangankan tidak ada ayah atau yang membesarkannya orang kecil, tapi mereka harus bisa jadi seseorang. Kalau saya pun udah di luar kesanggupan saya pasti ketemu dengan bapak mereka. Saya katakan putra-putrinya sukses di dunia. ya. Cuma itu. Jadi keinginannya pondok pesantren. Ini udah berapa tahun ya panti asuhannya? 2012. 2012 berarti 6 tahun. Udah 6 tahun. Berarti selama 6 tahun ini ya istilahnya jungkir balik mencari nafkah. Udah bukan jungkir balik lagi kali itu ya. Kopro kaya Iya, ya. kaya. Mencari Segala nafkah, rupa. menafkahin tidak hanya keluarga tapi juga anak-anak yang lain. Nah, apakah sudah terdengar dari para donatur atau manusia-manusia yang berbaik hati menyumbang kepada panti asuhan setiap bulannya gitu? Sekarang udah alhamdulillah ada yang datang, beliau yang percaya dengan saya, yakin dengan saya, beliau datang. Alhamdulillah. Karena saya begini, tak kalah saya dengan yakin dengan pertolongan Allah, saya yakin walaupun saya orang kecil, orang miskin, walaupun di luar sana ada yang bilang jangan nyumbang ke Bu Imas. Bu Imas mah orangnya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Ada yang ngomong gitu. ada. Itu yang nyinyir. Astagfirullah. Bahkan ada juga yang Yang bilang, ngomong nggak nyumbang ya Bu ya. ada yang bilang Ngomong saya gitu enggak. saya Nyebelin itu banget memakan harta anak yatim. Itu yang paling menyakitkan bagi saya. Ya. Tudingan itu sangat menyakitkan sekali. Selama saya ngasuh anak-anak, saya tidak pernah memakan harta anak yatim. Bahkan kalaupun ada kiriman beras, saya tanya dulu ke donatur, Pak, Bu, ini beras khusus untuk yatim. Kalau beras itu khusus untuk yatim, saya suka jual beras itu. Uangnya saya bagikan langsung ke anak yatim yang di luar binaan saya. Tapi kalau beras itu silakan halal untuk Bu Imas juga makan, untuk anak-anak saya makan, suami saya makan. Berarti halal juga untuk jompo. Saya suka bagi, jompo pun anak yatim itu harus belajar bersedekah, bukan menerima aja. Jadi saya bagi jompo, beras itu ke jompo. Beras itu kedua apa, saya bagi juga. Teh. Satu hal yang tidak pernah boleh kita berhenti lakukan adalah berbuat baik. Karena berbuat baik tidak pernah salah, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Ya, bisa dibilang Bu Imas ini adalah seorang biker. Iya. Orang baik itu kan biker, Biker. iya kan? Kalau ini bentar lagi ada Kalau biker lagi nggak? drummer kan? Drummer. Orang baik, biker. Biker. Ya. Kalau penyanyi Vokaler, enggak dong. singer. Ngomong-ngomong soal biker, ada nih, Opi juga pasti kenal, Kak Rani juga pasti kenal. Ya dia adalah biker, badannya gede, bajunya juga Maksudnya lambangnya biker, kan? Memang biker bener, tapi dia juga orang baik. Iya. Dia mah jualannya nasi kuning, dijualnya cuma 1.000 perak. Oh iya. Nah, itu. Nah, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haryo Prabowo. Wow, menyenangkan. Mantap. Assalamualaikum. Biker mana? Cie. Sesama kenalin dulu bikers nih. gitu Ibu, loh. apa kabar? Siapa Ini namanya? Teteh Imas. Teteh Imas. Teh Imas. Syaharani. Oh, Gue sekarang sepupunya. Oh sepupunya. Sepupu. pantes. Iya. Dia sekarang sepupu gue. Serius saudara? Iya. Saudara Oh iya lupa. Berangkat Pade. Oke bro. Asik ya tempatnya. Badan masih gede aja bapak kita ini. Aduh, lagi mesti nurunin 20 kilo nih gue. Ah, serius? Nah, gue pengen kayak lo. Iya. Pengen indah di depan kamera. Iya. Soalnya kan chef makan enak dimakan Iya. sendiri. Masih chef kan? Temennya garam, minyak, Iya. sama karbohidrat. Aduh, Iya. Pantesan. Tapi masih chef kan? masih lah. Masih. Biker? Biker? Ya masih itu Masih. hobi lah. Sulap.
Enggak dong. Emang Pak Tarno ya? Sekarang gue melukis. Oh, melukis. Gue sedang melukis. Beneran? Iya, melukis. Ada Chef Haryo Arts. Oh, keren. Itu banyak. Serba bisa. Terus tapi... saya sedang menulis buku juga, buku tentang motorcycle tapi yang kedua. Keren. Wah, keren. Nah, ini kita kedatangan dua orang biker. Orang baik itu kan nama istilahnya biker ya. Apa kebaikan apa yang dilakukan sama Haryo kita akan tahu. Makanya tetap bersama kami di Inspirasi Jalanan. Kak Rani, Amdani, Yuks. Bekti. Ya. Yuk, kita ngomongin keceriaan pagi dan kopi. Asik. Sini JB-nya, lo mainin. Ya, itu dia yang gue tunggu-tunggu. Yay! We better get up and jump. Look at the sun is shining. Hummingbird is singing. Get up and jump. Universe is smiling, spreading the morning dew. Yay! Hey! Hey! We better get up and jump. Seeing is believing, working is the healing. Get up and jump. Time will always giving all the things we learning. Start to read the paper, start to talk the talk, yeah. Aku ini pengusaha, apa juga diusahakan. Oke. Nah, pengusaha itu ada 9 pintu rezeki. Ya bener sih. Ini rezeki loh. Saya ketemu tante saya, Oke, Sarah. Tante Ketemu Om Rani. Doni yang dulu cuma bisa di kaset, ketemu Opi Kaset. Andaresta. Aset. Anak lama banget. Balik lagi kita di bis Inspirasi Jalanan. Bersama para bikers. Ya, bersama para biker, orang-orang yang baik. Orang-orang Ini kok baik. foto-foto sih? Ya, kan suasana. Oh iya, iya. Suasana. Udah, kita udah. Udah foto. Udah fotoin. Cakep banget lah. Oke, kalau Teteh Ah, memang sudah membuat panti asuhan, menampung Ya. 130 anak. betul. Nah, kalau Haryo ngapain? Orang baiknya maksudnya Ya berhubungan sama kerjaan dia sebagai chef. Berhubungan sebagai chef. Jadi, Oke. Jadi ngapain saya- tuh? Saya itu kan konsultan makanan ya. Terus kemudian ada usaha juga, usaha keluarga, usaha kita punya MG namanya. MG itu mie gerobak. Bener. Aku ini pengusaha, apa juga diusahakan. Oke. Nah, pengusaha itu ada Apa 9 juga pintu bisa? rezeki. Dia bener sih. 9 pintu 9 pintu rezeki. rezeki pengusaha. Oke. Kalau 2 tutup masih ada berapa? 7 kan. 7. Kalau 4 tutup masih ada 5. Ya udah begitu aja. Oke. Jadi semua diusahakan. Nah, Diusahakan. usaha itu ada hasilnya bagaimana supaya bisa bersih. Ya kita bersihkan. Karena di hasil usaha kita tuh kan ada hak-hak orang. Iya kan yang 2,5%. Ya. Kemudian kita juga apa namanya Infak, sodako. infak, sodako. Iya. Ya itu kan udah biasa. taati saja itu. Hah? Artinya gini, aku buat makanan, aku jual Rp1.000. 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 Makanannya apa sih? Nasi Makanannya apa? pakai lauk. Nasi, ada lauk, ada orek tempe, ada sedikit daging, kemudian telur, di situ ada kuah kari, dibungkus Serebet dalam lo ada dagingnya loh, Pi. ya, dibungkus dalam daun pisang. Lalu kita bagi-bagi satu hari 50. Ya Seri- semampu kita. 1.000 perak. Rp1.000 Nasi pakai daging 1.000 perak kok bisa? jangan dihitung. Nah, Itu hitung-hitungan sana. Matematika Tuhan. Iya. Itu tadi ya, Matematika. jadi kita ada 2 macam matematika Nggak ada, nih. kita nggak bisa hitung itu. ini nasinya dijual. Dijual sebagai Dijual apa? 1.000. Kenapa 1.000? 1.000 itu ada tanda ikhtiar. Jadi manusia itu harus berikhtiar, Oke. menjemput rezeki Beda seperti sama ini. gratis. Kalau Nah. gratis orang jadi nggak ada. Ini rezeki loh. Saya ketemu tante saya, Oke, Sarah. Tante Ketemu Om Rani. Doni yang dulu cuma bisa di kaset, ketemu Opi Kaset, Andaresta. banget ya. Anak lama banget. Yang ngerimen pakai pensil. Tapi bener juga nih 1.000 tuh ya, berarti Iya. kamu memudahkan orang kalau misalnya dia mau membantu, misalnya beli 1.000 bungkus buat di mana gitu, buat yang membutuhkan gitu. Ya ini luar biasa. Jadi yang membeli nasi 1.000 itu tidak hanya orang tidak mampu, tapi justru orang-orang mampu. Oh ya. Alasannya saya mau beli 1.000, nanti saya mau sedekahkan. Oh tidak Bu, ini untuk Oh, sedekah. beda. Ya, Iya, oh, iya. gitu. Karena saya juga Iya, iya. kadang-kadang juga beli ya. Saya beli lebih mahal, tapi saya jual 1.000 gitu. Nggak apa-apa. Oh, jadi pernah beli juga terus dijual 1.000? Iya. Lah, Iya. gimana? Nggak apa-apa. Jadi 1.000 ini Ya udah yang- mesti tekor. Jangan, udah pasti. seribunya harus jangan yang hitung, dibutuhkan. jangan hitung tekor. Kalau kita Oh, kita iya. kan diajarin sama agama Kalau kita, kalau kita kasih beramal. lebih, maka Allah akan kasih
pintu rezeki yang lain. Kamu di daerah mana ini, yo? Di Kendang Sari, Kendang Sari, Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya, kita berpindah-pindah. Nanti kalau ada misalnya bersih-bersih taman atau warga di situ, terus ada pekerja sampah. Kemudian saya sempat tutup sebentar untuk masalah Lombok gempa. Oke. Nah. Ini mulai kapan dapat pencerahan begini? Gitu loh. Yang Mulai- 1000 perak kah? Iya, mulai aku saya- kebaikan-kebaikan dia ini nih. Saya itu takut banget yang namanya istiroj. Istiraj. Ya, jadi Istiroj itu apa? kenikmatan yang disegerakan untuk dijatuhkan yang sakit yang paling dalam. Itu istiroj. Banyak sekali hal yang apa ya? Saya ini kan anak nakal sebenarnya, Anak nakal berhati lembut kamu, yo. anak nakal. Usia yang membuat saya semakin tua. Akhirnya saya belajar mengaji banyak dan saya mengenal istilah istiroj itu. Oke. Kenikmatan yang disegerakan. Kenikmatan. Saya bisa terdampar di sebuah penjara lapas wanita. Saya diajak sama Dik doang di sana. Jadi hidup saya itu mengalir aja sekarang. Mengalir. Saya takut banget sama istiroj tadi. Jadi kalau diberikan kelebihan itu jangan sampai itu membuat kita jadi lebih Uang berantakan. itu tidak ada artinya. Uang itu Oke. Ya, kita mati juga nggak dibawa ya. nggak dibawa. Kita cukup untuk makan, untuk hidup saja. Kita berpakaian cukup, berpakaian yang sopan, yang baik. Ya karena kan hidup itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan. Ya. Ya. Dan sekarang sedang ada di Surabaya. Saya Surabaya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta, Bandung. Oh, selalu 3 tempat itu. 3 tempat itu. Bagaimana menentukan kamu titik buka warungnya? Aku mau daerah ini yang sekarang, aku daerah ini ya. Gitu. Itu akan apa ya? Mengalir saja. Saya akan melihat banyak orang yang lapar tapi tidak punya uang, musafir, pekerja sampah, pekerja pasukan oranye, itu kan orang-orang yang baik sekali dan Iya. Masya Allah ya, kalau kita memberikan makan itu fadilahnya itu luar biasa. Nah, itu dia. Padahal kebaikan banyak ya jenisnya ya. Banyak. Kayak tadi bikin panti asuhan. Nah, kenapa ini terpikirnya makanan menjual yang 1000 perak Kita berkumpul di gitu? sini ada apa? Ada minuman, ada makanan. Selalu ada. Kita bisa nyambung semua, ada Iya. pisang goreng, ada mie ayam, Tapi makanan itu memang ada di mana-mana. ada di mana-mana. Dan kebutuhan utama ya. Betul. Ini Dari yang mana-mana. masak kamu. Iya. Masak sendiri? Sama teman-teman bantu semua. Ingredients. Seorang chef Ya. terkenal Indonesia yang harusnya bisa ngasih makanan 2 juta. Bisa banget dong dia. Bosen. Bosan ya. Bosen. Ya. Masak Bosen. begitu. Profesi itu kan profesi ya. Keren. Kita kayak Groni mungkin dengan gitar yang mahal sekali. Bukan di gitarnya sebenarnya, di soulnya. Makanan buat saya adalah yang paling dekat adalah makanan ibu. Makanan ibu. Ibu. Itu yang paling enak. Kalau makanan rumah. yang hotel mewah itu semua artificial, di mana profesional saya memang dipakai untuk di sana. Tapi buat saya sendiri makanan adalah berbagi. Oke. Ya, Rasulullah itu baik sekali. Ya. Ya karena dia jagonya bikin masak, ya berbuat baiknya dengan cara masak. Gitu. Iya. Iya, iya. Gitu. Keren. Oke, kita akan masih ngobrol dengan 2 orang baik ini ya. Orang yang berbuat baik bukan hanya soal kemampuan tapi juga soal kemauan. Ya. Nyanyi lagi dong. Nyanyi lagi dong. Ya. Ini Pesan ya? ngomong-ngomong soal makanan ibu tadi, Ya. saya kangen banget sama makanan ibu saya. Pasti makanan ibu. Dari Padang. Nah, moga-moga kangennya kamu tuh terobati dengan ini nih. Apa tuh? Ini calling semua masakan Padang ke sini ya. Lagu ini loh. Oke, oke, oke. Lo pasti tahu nih. Apa sih? Usah dikarenakan juo cinta kita nan lamu. Opi kangen pulang. Biar
sekarang gitu. Saat dia kasih adik kadu, oh kedua usah dikarenakan jua cinta kita. Nan lamo Sansaro Sansaro Sansaro. Melayani itu sebuah gifted, sebuah kebahagiaan, bisa melayani, membuat orang senang, Ya. membuat orang puas, itu senang. Kembali lagi bersama dua orang baik di Inspirasi Jalanan. Wah, skornya banyak. Skornya banyak ya. Gitaris jago gitu, bisa genjreng doang gue di rumit-rumit. Di rumit-rumit ya. Padahal maksudnya disimpelin. Padahal maksudnya disimpelin. Tapi kan senjata ya. Bajunya emang tengkorak, Pi. Iya, tapi- tapi tulisannya di Sacred Five. Rukun Islam ada 5. In kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mengenal Oh, kematian. Masya Allah. Ini udah dapat enlightenment nih. Ya. Ya. Hijrah. 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 Ya, menginspirasi banget ya. Sangat Nah, ini tahulah kalau misalnya sering nonton TV, tahu bagaimana kiprahnya seorang Chef Haryo gitu kan. Ya. Chef terkenal lah Indonesia Ya. ya. Padahal dulu yang saya tahu awalnya nggak boleh jadi chef sama papanya. Emang Ya kan? Ya. Pernah baca di majalah soalnya. Orang tua kan feodal ya zaman dulu ya. Ah. Orang itu harus kerja di kantoran, jadi dokter atau apa. Saya sebenarnya harus jadi dokter dulu. Oh dulu Oh, tuh iya. papa dokter. Bukan. Biasa gitu kalau bapaknya Nanti dokter. kepengen anaknya. Kepengen Oh, aja, oh, tapi gitu. enggak, saya jujur aja Dokter karena Haryo gitu. melayani itu sebuah gifted, sebuah kebahagiaan, bisa melayani, membuat orang senang, Ya. membuat orang puas, itu senang. Jadi aku jujur aja. Aku jujur, aku ambil sekolah perhotelan dan alhamdulillah nggak ada kesulitan. Kalau musik prima vista, Pak. Masak itu udah seperti sebuah rekreasi buat saya. Oke. Sedap ya. Tapi akhirnya dibolehin. Boleh, ya, Diizinkan. ya mau nggak mau karena saya memang suka. Kalau saya dilarang nggak bisa. Iya sih. Ah. Kita ngomong-ngomong soal makan. Teh Nah. Imas ini Punya panti asuhan. punya panti asuhan. Luar Ada biasa. 130 Anak. anak. Masya Allah. Padahal ya mohon maaf, Teh Imas sendiri hidupnya Susah. susah. Iya. Nih bikin keset, Bikin Nah, kaset, ini luar biasa. bikin bunga kertas, Bikin jualan jualan gorengan, Iya. ya. Beliau pun sakit jantung dan ada penyempitan pembuluh darah di otak. Oke, kita ringankan beban dengan gaya kamu. Ah. Mau nggak suatu hari nanti main Mau. ke tempatnya Teh Imas, masak Iya, di sana? masak. Insya Allah. Di sana. Kalau waktu dan tempatnya Allah izinkan Amin, pasti ya aku Allah, akan ke sana. amin, amin. Iya, iya. Teh nyobain Wah, Seru masak-masak di sana masakan ya. chef Amin. internasional. Ini Teh. pembelajaran Iya. buat saya. Nanti saya bercerita ke anak. Bayu masak Bayu. itu bisa menjadi sukses. Iya. Iya, Amin, iya, benar, amin. benar. Mungkin nanti figur Mas ini akan saya ceritakan ke anak-anak. Ya, Subhanallah, Siapa tahu subhanallah. nanti ada yang bakat di tempatnya Taimas, terus abis gitu bisa diajarin Amin ya jualan. Allah, Jualan. amin ya. Diajarin misalnya Jadi nih, bertambah Amin. lagi Bener, misalnya nih, pendapatannya. bakwan, bala-bala. Bala-bala. Coba bala-bala ala Chef Haryo. Nih ya. Pasti Yes. menambah added value-nya kan? Betul. Iya dong. Bala-bala Banyak itu geho. barang yang Geho, paling murah. geho. Bala-bala itu harga produksinya sekitar Rp150. Itu sudah mewah. Oh. Ditambah satu buah udang, itu bisa dijual Rp2.500. Tuh. Udang saja. Jadi hanya menambah udang yang kalau dirupiahkan mungkin harganya sekitar Rp250 per pieces. Oke. Tapi dia bisa dijual 2.500. Lalu kita bikin packaging yang bagus, kita kerjasama dengan anak seni rupa. Hai anak seni rupa, tolong bikinin logo Packaging yang begini, ya, bikin logo ya. packaging. Yuk kita packaging. Jadi bisa jualan di tempatnya bisa. Taimas, mendapatkan lagi putaran dananya. Gorengannya dijual berapa? 500. 500. 500. Nah,
Aduh, Ya ini Iya. kan ada karena untungnya apa? enggak, Pi, emang di sana segitu ya, Teh? Iya, di Cuman sana sekarang segitu, kalau 500. 1.000 tuh udah mewah banget. Udah mewah banget. Ya karena kan nggak gue mungkin tinggal dong di ngejual situ. maksudnya di kampungnya Teh Di Imas area ngejual situ. 2.500 siapa yang mau beli atau hiji bala-bala? Ya, itu tapi mahal kalau misalnya teuing. ngajarin anak-anak masak, jualannya bukan di situ. Nanti dicariin usaha Bazar Iya. atau yang apa? dekat Ada pasar ada atau apa LSM, gitu. ada UKM, Jadi ada dia koperasi. bisa Ayo ini. kita menyambungkan. Amin. Dari setiap sendok nasi kuning yang 1.000 perak, Ya, saya ya. yakin di situ ada doa. Ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Insya Allah. Itu Iya hasil sih. penjualannya, berarti kan 50 bungkus, berarti 50.000. Iya, Berarti dipakai untuk dimasukin ke masjid aja. Oke, Oke. ke Teh Imas lagi deh. Mantap. Teh Imas, ini inginnya si Panti Asuhan Raudatul Amanah ini mau digimanain lagi Teh? Harapan besar saya nanti anak-anak yatim yang tidak mampu mereka bisa bersekolah. Amin ya Allah. Terus saya bikin janji juga dengan anak-anak itu. Nah, hari ini ibu besarkan kalian dengan keterbatasan ibu. Tapi tolong jangan pernah malu walau yang membesarkan kalian itu hanyalah orang kecil. Tapi suatu saat kalian besar jadi orang sukses, berhasil, tolonglah kembali ke keluarga kalian masing-masing. Angkat derajat keluargamu. Di sana masih ada nenek kalian ataupun ada ibu yang masih sebelah. Jadi harapan saya anak-anak itu nanti beliau berpulang ke keluarganya masing-masing dan tolong teruskan perjuangan saya. Oke. Kelak dia bisa meneruskan perjuangan saya, bisa menyayangi adik-adiknya lagi yang di panti. Nah ini kan Iya. mumpung Teh Imas lagi ada di TV One, TV nasional, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Saya yakin ada yang terketuk hatinya. Amin ya Allah, amin. Sok Teh Amin. Mangga, ini kameranya. Jika ingin menyalurkan bantuan donasi kepada ibu dari 130 anak, kemana nyalurinnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ibu dan bapak di luar sana mau membantu orang kecil ini untuk mewujudkan cita-cita untuk anak yatimnya, mangga saya tunggu untuk menyalurkannya ke Rodatul Amanah di Kampung Cibungur, RT 2 RW 11 Batu Jajar Timur. Yakin saya sih ada sih. Pemirsa TV One Amin, baik-baik. amin. Ya. Chef Aryo, terima Iya, kasih. sama-sama. Kamu sangat menginspirasi kami. Sama-sama. Asli, gue malu. Sama. Ya. Malu sama diri gue sendiri. Serius. Sama-sama. Dan gue sangat ya nggak sih? Ya. Orang-orang hebat yang seperti ini yang harus kita Orang-orang tiru. baik. Ya karena berbuat baik itu adalah sebuah contagious itu apa? Contagious. Menular. Menular. Berbuat Orang-orang baik itu itu menular. rezeki buat kita. Betul. Iya. Karena ya, jadi kita bisa Iya. Terinspirasi. Dan menurut saya berbuat baik itu seperti hukum gravitasi. Ya, berbuat baik seperti hukum gravitasi. Kalau kita melempar kebaikan ke udara, kebaikan itu akan balik lagi ke kita. Meskipun kebaikan itu datang bukan dari orang yang kita tolong, entah Ya. dari mana kita nggak pernah tahu. Itu rahasia Tuhan. Ya, Moga-moga kita- banyak ini yang Oh. bisa mengalir dan membantu Teh. Yakin, Amin, ya Allah, yakin. amin. Sampai ketemu Ya lagi Allah, di amin. Inspirasi Jalanan minggu depan. Yeay. Sadari Antoni Petir. Nasi goreng kami. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. If blood will flow when flesh and tears are one, drying in the colors of the evening sun.